Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Anio Yudatmika, kelas C6 semester 2 NPM 19321211095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan langsung. Internasional penerimaan pariwisata didefinisikan oleh UNWTO 2013 sebagai mencakup semua pengeluaran konsumsi atau pembayaran untuk barang dan jasa yang dibuat untuk atau selama perjalanan oleh wisatawan internasional, wisatawan yang minat dan wisatawan untuk penggunaan mereka sendiri atau untuk diberikan. Karena pengaruh inflasi, penerimaan ini meningkat secara substansial, tingkat yang lebih tinggi dari asupan global. Asupan global aktual menginap internasional yang lebih 1 triliun dolar AS pada 2012. Pada 2010, 20 penghasilan pendapatan teratas masing-masing negara memperoleh setidaknya kurang lebih 12 miliar US dollar dalam penerimaan dari pariwisata internasional. Komponen pertama yang diperoleh ini pengeluaran melibatkan mereka yang dibayar di muka di daerah asal, seperti melalui mengatur paket tur dengan operator tur Australia, sedangkan komponen yang lainnya melibatkan uang yang dihabiskan di tujuan yang sebenarnya. Yang terakhir ini biasanya ditandai oleh beragam kategori pengeluaran dalam konteks masuk Australia, makanan, minuman, akomodasi, transportasi, dan belanja terungkap sebagai area utama pengeluaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan tidak langsung. Pendapatan tidak langsung terus dihasilkan oleh sirkulasi yang berkelanjutan. Dari pengeluaran ini, dalam ekonomi tujuan, ini efek pengalim memiliki komponen tidak langsung atau utama, yaitu pengeluaran uang aktual oleh turis. Dampak tidak langsung putaran pertama, jadi ketika bisnis menggunakan sebagai dari pengeluaran langsung ini untuk membeli barang, makanan, peralatan pembersih, kolam renang, dan membayar upah kepada karyawan. Babak kedua yaitu dampak tidak langsung, kemudian terjadi ketika pemasok barang dan jasa ini menekan aporsi pendapatan yang diterima dari hotel untuk membeli barang dan jasa untuk penggunaan mereka sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suparsa Arta. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Suparsa Arta, NPM 19321211074. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Handi, yaitu pendapatan tidak langsung dan integrasi ekonomi. Pendapatan tidak langsung, meskipun pemasukannya terlibat saat ini secara substansial, berkurang dan sangat sulit dilacak, jika pembelian awal hotel dalam tahap pertama semuanya dialokasikan untuk barang dan jasa yang diimpor, maka pada dasarnya tidak ada efek pengganda yang terjadi. Misalnya tidak ada sirkulasi bagian dari pendapatan dalam tujuan. Namun seperti dalam tahap kelima, efek pengganda upah ini juga terkikis oleh tabungan dan oleh komponen impor barang dan jasa yang mereka beli. Secara sederhana, efek pengganda ini diperoleh dengan menambahkan bersama-sama putaran berurutan dari dampak tidak langsung dan imbas sekunder mengurangi pendapatan yang hilang melalui alokasi untuk impor dan tabungan. Integrasi ekonomi. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan di antara dua atau lebih perekonomian di suatu negara. Di dalam integrasi ekonomi terdapat beberapa instrumen, di antaranya biaya masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Adapun kerugian dan manfaat integrasi ekonomi. Kerugiannya, integrasi ekonomi internasional membatasi wewenang suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.
dan adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Manfaatnya meningkatkan kompetensi aktual dan potensial di antara pelaku pasar atau pariwisata, baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara, sekelompok negara, maupun pelaku pasar di luar kedua kelompok tersebut, dan mendorong perubahan arah identitas dan inovasi dan kebiasaan kerja dalam suatu perusahaan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Boy Pramata, NPM 1932 12 13 75. Di sini saya akan membahas yang F, tumbuhnya sektor formal dan informal. Sektor informal adalah merupakan unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki usaha dan atau tidak izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal digambarkan suatu kegiatan yang berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu yang tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dan di mana usaha tersebut dijalankan. Saat ini, sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sektor formal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja dalam persyaratan tertentu, seperti tingkat pendidikan keterampilan kerja. Dan yang selanjutnya, yang A, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung atau akurat ditelusuri ke objek biaya dengan sedikit usaha. Objek biaya dapat berupa produk, departemen, proyek, dan lain-lain. Dengan kata lain, biaya langsung adalah biaya perusahaan yang dapat dengan mudah terhubung ke objek biaya tertentu. Jika suatu perusahaan merancang sebuah bangunan baru dan perlu menyewa seseorang manajer proyek untuk mengawasi konstruksi tersebut, maka gaji manajer proyek tersebut ke dalam biaya langsung. Contoh biaya langsung bisa kerikil, pasir, semen, dan upah yang terjadi pada produksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ikade Yoga Febriawan, NPM 19321210098. Saya akan membahas materi lapangan pekerjaan dan kemajuan regional di sektor pariwisata. Lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan adalah hal yang khusus, alasan yang relevan dengan tujuan untuk mempromosikan sektor pariwisata. Berapa banyak pekerjaan, akan tetapi pariwisata yang dihasilkan merupakan subjek kontroversi. Waktu yang setara dengan semua pekerjaan pariwisata, yaitu dengan menggabungkan jam kumulatif dari beberapa karyawan paruh waktu dan kontrak untuk menghasilkan satu pekerja penuh waktu yang setara, dan kemudian menambahkan semua ini bersama-sama ke pekerjaan penuh waktu yang sebenarnya. Contoh lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Misalnya menjadi tour guide untuk menemani selama perjalanan wisatawan, melindungi dan memberi jaminan keselamatan bagi wisata, dan lain-lainnya. Menjadi supir untuk mengantar atau mempersingkat jarak tempuh wisata untuk ke wisata yang dituju. Dibangunnya fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan dan keamanan pariwisata. Hal ini secara tidak langsung juga melakukan pemerataan perkembangan di kota tersebut. Semakin ramai, maka semakin cepat pula perkembangan di wilayah tersebut. Mendapatkan devisa melalui wisata mancanegara yang datang dan menukarkan mata uang mereka dengan rupiah, dan lain sebagainya. Kemajuan regional. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, yang dimana dapat meningkatkan pendapatan negara.
Di setiap daerah tentu memiliki sektor yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam pertumbuhan regional, seperti pariwisata, seperti kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam konteks negara Australia dan Selandia Baru, fondasi alam dan wisata budaya. Secara historis, ini merangsang perkembangan ekonomi yang terbengkalai. Tidak hanya penduduk desa yang bergantung pada kerentanannya, tetapi juga penduduk asli di dalam sektor pariwisata. Selain karena perkembangan yang cepat di Eropa, 6 pulau kecil di lautan Karibia, pantai Australopithecus, Robin dan Sansin, bagian lain di sekitar kesenangan pada dasarnya adalah hasil dari orang-orang yang terus berlanjut. Efek serupa sudah terasa di bidang ekowisata. Permintaan meningkat di global untuk wisata. Jenis produk wisata lainnya yang sesuai dengan situasinya terbatas, termaksud tur pertanian, sektor yang membuat barang-barang manufaktur menjadi berani, dan wisata industri seperti ski dan olahraga musim dingin lainnya di masa lalu memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sekian presentasi saya, akan dilanjuti oleh teman saya. Om Swastiastu, nama saya Iwaya Cipta Wahyu Putra dari kelas C6 Manajemen, NPM 1932121379. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tidak langsung dan fluktuasi pendapatan. Biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit untuk dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat ditelusuri ke objek biaya. Biaya ini mencakup hal-hal seperti iklan pemasaran, depresiasi produk, dan persediaan perusahaan. Kedua, fluktuasi pendapatan adalah naik turunnya nilai dalam jumlah yang tidak teratur. Fluktuasi pendapatan merupakan pergerakan harga produk yang berayun ke atas ataupun ke bawah. Fluktuasi pendapatan juga menggambarkan sesuatu yang memiliki pasang surut dan sering merujuk pada perubahan jumlah akan kuantitas. Nama saya Iko Mangede Rizky Putra, NPM 1932121433, kelas C6 Manajemen. Kompetisi di sektor lain, misalnya kompetisi sektor industri, penyebab turunnya ekspor Indonesia menurun dikarenakan pertama, tingginya impor bahan bakar. Bahkan per Januari kemarin ekspor turun hingga 4,7%. Kedua, adanya perang dagang antara Amerika dan Cina. Ketiga, adanya persaingan dagang antar negara-negara. Pesaing Indonesia yang lebih masif dibandingkan sebelumnya, seperti halnya Cina, Vietnam, dan Kamboja. Permasalahan ketenaga kerjaan. Masalah utama ketenaga kerjaan yaitu masalah pengangguran dan berimplikasi pada meningkat jumlah pekerjaan sektor informal. Masalah pendidikan dan komposisi sistem pengupahan, praktek outsourcing, masalah sistem pengawasan tenaga kerja, dan masalah jaminan sosial tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi 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 Om.